Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi sebagai tugas Latsar CPNS 2025. Tugas ini merupakan tugas agenda pertama dari Latsar kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwi Wilantika, jabatan perencana ahli pertama, instansi Satpol PP dan Damkar Tanah Bumbu, NDH 17, kelompok 2, angkatan 2, golongan 3. Tugas ini merupakan tugas agenda pertama latihan latsar kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tugas analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi dengan tupoksi saya yaitu perencana ahli pertama sesuai Permenpan RB nomor 4 tahun 2020 bab 4 pasal 8 tentang jabatan fungsional perencana ahli pertama. Tugas jabatan fungsional perencana ahli pertama adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan, dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Uraian tugas, ada 11 uraian tugas perencana ahli pertama sesuai Permenpan RB nomor 4 tahun 2020 bab 4 pasal 8 angka 1 huruf A tentang jabatan perencana ahli pertama. 1. Mengidentifikasi permasalahan. 2. Merumuskan permasalahan. 3. Inventarisasi dan identifikasi data sekunder. 4. Inventarisasi dan identifikasi data primer. 5. Mengolah data dan informasi. 6. Mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data. 7. Menganalisis data dan informasi. 8. Menyajikan data dan informasi. 9. Melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana. 10. Melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan. 11. Melakukan data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan. Dari 10 isu tersebut, saya mengambil 5 isu berdasarkan tupoksi saya, yaitu belum optimalnya inventarisasi dan identifikasi data sekunder. 2. Belum optimalnya pengolahan data dan informasi. 3. Belum efektifnya pelaksanaan pengumpulan data. 4. Belum optimalnya melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana. 5. Belum optimalnya melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan. Adapun tapisan isu dengan metode APKL, saya mendapatkan 5 isu, yaitu belum optimalnya inventarisasi dan identifikasi data sekunder, dengan poin total 11. Yang kedua, belum optimalnya pengolahan data dan informasi dengan total 15 poin. Dan yang ketiga, belum efektivitasnya pelaksanaan pengumpulan data mendapat poin 18. Belum optimalnya analisis data dan informasi total poin 16. Belum optimalnya melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan mendapatkan total poin 10. Dari 5 isu tersebut, saya memasukkan lagi menganalisis isu dengan USG dengan sesuai perankingan, ranking pertama dan 2, 3. Untuk ranking pertama, belum efektifnya pelaksanaan pengumpulan data, belum optimalnya analisis data dan informasi. Yang ketiga, belum optimalnya pengolahan data dan informasi. Berdasarkan hasil analisis menggunakan APKL dan USG, maka didapatkan satu masalah, yaitu belum efektifnya pelaksanaan pengumpulan data. Saya menggunakan analisis masalah dengan fishbone diagram
Dari manajemen kurang dari manusianya kurang SDM terampil, beban kerja tinggi menyebabkan pengumpulan data tidak prioritas. Untuk segi manajemen, koordinasi antar bidang lemah, belum optimalnya monitoring dan evaluasi rutin. Untuk metode, belum adanya SOP pengumpulan data, tidak ada jadwal rutin pengumpulan data. Untuk mesin, kurang peralatan pendukung seperti laptop, tablet, dan lain-lain. Untuk alternatif pemecahan masalah dari masalah utama belum efektifnya pelaksanaan pengumpulan data, untuk akar masalah kurangnya SDM terampil, saya mendapatkan alternatif pemecahan masalahnya dengan mengadakan pelatihan teknis secara berkala. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan pegawai dalam teknik pengumpulan dan pencatatan dan pelaporan data agar lebih cepat, tepat, dan sesuai standar. Untuk akar masalah beban kerja tinggi menyebabkan pengumpulan data tidak prioritas, alternatif pemecahan masalahnya penambahan atau redistribusi SDM khusus data. Menugaskan personel yang fokus pada pengumpulan data akan mengurangi beban pegawai lain sehingga kualitas data lebih terjaga. Untuk akar masalah koordinasi antar bidang lemah, alternatif pemecahan masalahnya membentuk tim koordinasi data lintas bidang. Tim ini akan memastikan pengumpulan data dari berbagai bidang dapat dikompilasi, diverifikasi, dan dilaporkan secara terpadu. Akar masalah dari belum optimalnya monitoring dan evaluasi rutin, alternatif pemecahan masalahnya menetapkan sistem monitoring dan evaluasi berkala. Monef rutin akan memantau kepatuhan pengumpulan data, menemukan kendala lebih awal, dan memberikan solusi segera. Untuk akar masalah belum adanya SOP pengumpulan data, alternatif pemecahan masalahnya menyusun dan mensosialisasikan SOP pengumpulan data. SOP menjadi panduan baku agar proses pengumpulan data seragam dan seluruh unit meminimalisir kesalahan dan perbedaan format. Dari akar masalah kurangnya peralatan pendukung seperti laptop, tablet, dan lain-lain, alternatif pemecahan masalahnya penyediaan perangkat pendukung lapangan, peralatan seperti tablet, smartphone, atau laptop membantu petugas mengumpulkan data dengan lebih cepat dan akurat. Demikian penjelasan presentasi saya kali ini. Semoga presentasi kali ini dapat memberikan hasil dan dampak yang lebih baik lagi. Terima kasih.